Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu ini kita akan bahas tema dengan budaya organisasi. Kita akan meneruskan kerja kelompok 3 dengan mata kuliah perilaku organisasi. Budaya organisasi, apa sih budaya organisasi? Tentu kita sehari-hari ini kita semuanya berjalan dan ada dalam budaya organisasi. Walaupun ada yang di antara kita tidak berorganisasi, tapi organisasi itu yang pertama dari dalam tubuh kita tuh kita tetap berorganisasi. Oke, yang pertama kita harus tahu asal muasal dari budaya organisasi. Langsung saja dipaparkan oleh Dedi Musliadi. Apa sih dari mana sih asal muasal budaya organisasi itu? Baik, saya akan menjelaskan di mana asal usul budaya organisasi. Bersumber dari pendirinya, karena pendiri dari organisasi tersebut memiliki pengaruh besar akan budaya awal organisasi, baik dalam hal kebiasaan atau ideologi. Misalnya, contohnya misi yang dapat ia paksakan pada seluruh anggota organisasi, di mana hal ini dilakukan dengan pertama merekrut dan mempertahankan anggota yang sepaham. Kedua, melakukan indoktrinasi dan mensosialisasikan cara pikir dan berperilaku kepada karyawan. Lalu yang terakhir adalah pendiri bertindak sebagai model peran yang mendorong anggota untuk mengidentifikasi diri. Dan jika organisasi mengalami kemajuan, maka organisasi akan mencapai kesuksesan. Visi dan pendiri akan dilihat sebagai faktor penentu utama keberhasilan. Oke, terima kasih Saudara Dedi Musliadi telah memaparkan asal muasal dari budaya organisasi. Yang dapat saya ambil, asal muasal dari budaya organisasi ini harus ada kebiasaan atau ideologi. Seseorang harus ada ideologi untuk mendirikan sebuah organisasi. Dan kita harus lihat juga harus ada rekrutmen. Di dalam organisasi kalau tidak ada anggota tidak akan berjalan juga. Harus ada rekrutmen, dan dalam rekrutmen itu visi misinya harus jelas. Dan kita lanjut ke pengertian budaya organisasi. Tolong Dedi Musliadi paparkan pengertiannya. Baik, saya akan menjelaskan lagi pengertian budaya organisasi. Sebuah karakteristik yang dijunjung tinggi oleh organisasi dan menjadi panutan organisasi sebagai pembeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Atau budaya organisasi juga diartikan sebagai nilai-nilai dan norma perilaku yang diterima dan dipahami secara bersama oleh anggota organisasi sebagai dasar dalam aturan perilaku yang terdapat dalam organisasi tersebut. Oke, pengertian budaya organisasi sebuah karakteristik yang dijunjung tinggi oleh organisasi dan menjadi panutan. Di sini kita mengambil kata-kata panutan. Panutan, setiap budaya organisasi mempunyai panutan. Karena tidak sembarangan orang bisa mendirikan sebuah organisasi, dan tentunya organisasi yang berguna untuk masyarakat luas. Kalau kita mempunyai visi misi yang jelas dan panutan yang bisa dianut oleh masyarakat luas, jadi saya rasa budaya organisasi yang bisa kita dirikan ini jelas visi misinya. Langsung saja, dan saya rasa ada pengertian yang dari para ahli. Tentu kita harus lihat dari para ahli, karena sesuai referensi kita harus ada para ahli yang bisa kita ambil referensinya. Dari Sarpin tahun 1995, menurut Sarpin ini budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan. Jadi kepercayaan dan kebiasaan orang-orang dalam suatu organisasi dan saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Jadi menurut Sarpin ini, organisasi adalah ada saling rasa percaya dalam budaya organisasi dan sistemnya terukur, terstruktur jelas. Jadi ada sistem, kita kembali lagi ke panutan, sistemnya jelas,
panutannya untuk masyarakat luas, dan visi misinya berguna bagi nusa bangsa. Langsung kita next ke fungsi budaya organisasi. Mari kita dengarkan visi misi organisasi. Tolong Saudara Madi paparkan. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi budaya organisasi. 1. Perasaan, identitas dan menambahkan komitmen organisasi. 2. Alat pengorganisasian anggota. 3. Menguatkan nilai-nilai dalam organisasi. 4. Mekanisme kontrol perilaku. 5. Mendorong dan meningkatkan kinerja ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 6. Penuntut arah organisasi, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oke, fungsi dari budaya organisasi yang lebih jelasnya, yang pertama ini perasaan identitas menambah komitmen organisasi. Tentu setiap organisasi punya fungsi, karena kita di sini berbicara dengan organisasi yang tentunya direstui oleh negara. Komitmennya jelas. Bahkan ada sebagian organisasi komitmennya, organisasi kepemudaan, itu komitmennya jelas, menjaga martabat sebuah negara. Jadi komitmennya harus jelas. Dan ini nilai dari organisasi tersebut jelas, nilainya tinggi. Nilai jualnya tinggi. Jadi tidak saja main di organisasi ini kita hilang nama, tidak. Pas kita main di budaya organisasi ini, nilai jual kita lebih tinggi. Karena kalau menurut saya lihat, kalau untuk di kampus saja kita belum cukup ilmunya. Tapi kalau kita sudah main organisasi, setidaknya nilai jual kita untuk keluar itu tinggi. Yang ketiga, kontrol. Setiap organisasi ini punya kontrol. Tidak anarkis, harus kontrol. Dan yang keempat ini ekonomi, menjaga ekonomi. Kalau kita bisa menjaga ekonomi organisasi, tentu bisalah kita ambil fungsi-fungsinya. Adapun fungsi organisasi menurut salah satu para ahli, coba Namadi. Baik, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi budaya organisasi menurut salah satu para ahli. Fungsi budaya pada umumnya sukar dibedakan dengan fungsi budaya kelompok atau budaya organisasi, karena budaya merupakan gejala sosial menurut Nat Raha 1997. Ada beberapa fungsi budaya, yaitu 1. Sebagai identitas dan citra suatu masyarakat. 2. Sebagai pengikat suatu masyarakat. 3. Sebagai sumber. 4. Sebagai kekuatan penggerak. 5. Sebagai kemampuan untuk membentuk nilai tambah. 6. Sebagai pola perilaku. 7. Sebagai warisan. 8. Sebagai penganti formalisasi. 9. Sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan. 10. Sebagai proses yang menjadikan bangsa kongruent dengan negara sehingga terbentuk nation state. Oke, fungsi budaya ini menurut Andraha tahun 1997, yaitu kalau kita lihat tidak jauh berbeda, karena inilah namanya mekanisme dan sistematis. Kalau kita lihat sistematis itu antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Contohnya tadi kita sudah lihat fungsi-fungsinya, itu ada komitmen, nilai, kontrol, ekonomi dan sebagainya. Dan kalau kita lihat menurut Indraha ditambah lagi ada identitas. Kalau identitas ini, setiap organisasi itu mempunyai budaya. Budaya itulah menjadi identitas suatu organisasi tersebut. Seperti dosen kita pernah jelaskan di mata kuliah budaya organisasi,
Di Birun salah satu rumah makan mempunyai baju atau namanya seragam. Seragam itulah yang menjadi kunci budaya organisasi warung makan tersebut, sehingga orang lain kalau mampir di situ bisa teringat, oh ini warung makan ini, karena salah satunya ada seragamnya. Dan satu lagi kekuatan penggerak ini ada kekuatan karena dalam fungsi organisasi ini terdapat rekrutmen ini ada anggota itu menjadi kekuatan penggerak sesuatu organisasi tersebut. Apakah organisasi ini berfungsi ke organisasi bisnis, organisasi kepemudaan, organisasi pemerintah, macam-macam lah. Itu menurut Indraha. Sekarang kita masuk ke karakteristik atau ciri-ciri budaya organisasi. Tolong Saudara Edi Kurniawan paparkan. Baiklah, karakteristik atau ciri-ciri budaya organisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Adalah suatu tingkatan di mana pekerja didorong untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal detail, di mana pekerja diharapkan menunjukkan ketepatan, analisis dan perhatian pada hal detail. Yang ketiga, orientasi pada manfaat, yang mana manajemen memfokuskan pada hasil atau manfaat dari yang tidak hanya sekedar teknik dan proses untuk mendapatkan manfaat tersebut. Yang keempat, orientasi pada orang, di mana keputusan manajemen mempertimbangkan pengaruh manfaatnya pada orang dalam organisasi. Yang kelima, orientasi pada tim, di mana aktivitas kerja di organisasi berdasar tim daripada individual. Yang keenam, agresivitas, di mana orang cenderung lebih agresif dan kompetitif daripada easygoing. Yang ketujuh, stabilitas, yang mana aktivitas organisasional tersebut menekankan pada menjaga status quo sebagai lawan daripada perkembangan. Dan contoh-contoh budaya organisasi. Yang pertama, kerapian administrasi. Budaya organisasi dalam hal uraian administrasi merupakan yang harus dihidupkan dalam organisasi, baik itu surat menyurat, keuangan, pendapatan karyawan, barang masuk atau keluar dan sebagainya, yang membantu dalam kinerja organisasi. Yang kedua, pembagian wewenang yang jelas. Hal ini merupakan kunci yang dapat menentukan keberhasilan akan kinerja dalam perusahaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan budaya organisasi yang melekat dimanapun berada. Yang keempat, budaya organisasi biasanya akan mendorong anggota tim untuk melahirkan suatu ide-ide kreatif dan inovasi baru untuk tujuan organisasi, yaitu kemajuan organisasi. Oke, kita lihat sekarang di karakteristik atau ciri-ciri budaya organisasi. Seperti kita lihat ini, ciri-cirinya tidak jauh berbeda dengan fungsi organisasi juga, karena melambangkan sebuah organisasi tersebut tentunya harus ada karakter. Jadi yang pertama, karakter ini berdasarkan hasil penelitian dari para ahli, innovation and right stalking, atau inovasi dan pengambilan resiko. Yang kedua, attention to detail, perhatian pada hal yang detail. Ini dikhususkan untuk hal-hal yang detail. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan dalam merekrut pegawai. Yang ketiga, outcome orientation, orientasi pada yang bermanfaat. Yang keempat, people orientation, yaitu orientasi pada orang, pengenalan pada orang-orang. Yang kelima, team orientation. Pada team orientation ini tentunya di orientasi tersebut punya tim yang mengorientasi orang-orang baru. Dan contoh-contoh budaya organisasi, kerapian administrasi. Kalau kita lihat, kalau kerapian administrasi ini melambangkan kalau organisasi tersebut berguna untuk orang lain.
bisa menjadi, kalau kita bilang, rumah kedua. Rumah kedua ini tempat belajar yang kedua. Kalau kita di kampus, di organisasi ini kita lebih matang lagi ilmunya. Dan kedisiplinan. Kalau di organisasi kita diajarkan kedisiplinan, ilmu itu kita bisa bawa pulang ke kampus. Kalau kita masuknya jam 9, jam 9 kurang tank kita udah ada di kampus. Itu salah satu bentuk kedisiplinan kita. Dan inovasi kita menciptakan hal-hal yang baru. Tentunya ini menurut kreativitas individu kita masing-masing atau kerja kelompok yang bisa menimbulkan hal-hal yang baru lah. Dan yang terakhir saya akan memaparkan teori-teori budaya organisasi. Teori-teori tersebut, teori komunikasi mengenai sebuah simbol komunikasi seperti tindakan. Rutinitas itu hal-hal yang kita perbuat sehari-hari, dan percakapan dan makna dilekarkan pada simbol tersebut. Konteks perusahaan, budaya organisasi dianggap salah satu strategi dari perusahaan dalam meraih tujuan serta kekuasaan. Jadi dalam sebuah perusahaan, budaya organisasi dianggap salah satu strategi, yaitu untuk setiap perusahaan memajukan perusahaannya mempunyai budaya organisasi yang cukup pekat dan dikenal oleh orang banyak. Lanjut kita ke budaya organisasi yang karakteristiknya. Anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama akan suatu realitas organisasi. Jadi semua anggota organisasi mempertahankan nama, mempertahankan fungsi dan karakteristik serta budaya organisasinya masing-masing. Dan penggunaan interpretasi simbol. Yang ketiga, budaya bervariasi dalam organisasi yang berbeda. Setiap organisasi mempunyai budaya itu untuk membedakan antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Itulah maka diperlukannya budaya organisasi. Oke, demikianlah informasi mengenai pengertian budaya organisasi, contoh, karakteristik, dan asal muasal budaya organisasi. Kami dari kelompok 3, saya bernama Muhammad Nata. Edi Kurniawan. Samadi. Jadi Musyadi. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.